kaca itu tiba-tiba dia goyang sendiri, digoyangin kayak digerakin sama seseorang gitu loh. Ada yang gerakin ya? Iya, kayak digerakin sama seseorang. Jadi goyangnya tuh ke kiri ke kanan, terus ke depan ke belakang kayak gitu loh. Kalau gua denger nih dari cerita-cerita lu tuh lumayan banyak juga ya dari Banyak pengalaman horornya. Jadi mulai dari dengar suara-suara, terus ditampakin juga, terus ada kejanggalan gitu. Nah, kalau bisa di summary atau bisa dirangkum itu yang paling horornya itu menurut lu dan lu nggak bakal bisa lu lupain seumur hidup lu tuh pengalaman yang mana? Kalau menurut gue sih yang paling banget yang gua yang bukan apa ya, yang paling amazing lah menurut gue itu yang tadi yang Anak kecil. ya anak kecil yang sebelah banget gua gitu. Soalnya lokasinya dia bener-bener apa ya, ada di sebelah gua banget gitu loh, pas banget di sebelah sini gua gitu. Itu yang paling Itu, gua menurut lo anak kecilnya tuh kayak kan lo tadi bilang kan nggak kelihatan mukanya ya, tapi kalau dari kayak apa dia rambutnya kayak Belanda gitu atau orang Enggak. Indonesia gitu. kayak rambutnya hitam, dia rambutnya hitam kayak poni gitu, poni terus agak Tapi kayak gitu. nggak blonde gitu ya, nggak kayak Belanda gitu. Enggak, jadi kayak apa ya, ya kayak misalnya kalau kita nonton film horor kan suka ada film atau anak-anak kecil kayak gitu sih, warna kulitnya juga nggak kayak kulit bule lah kayak gitu, nggak kayak gitu sih, kulit Asia kayak gitu sih, warna kulitnya kayak gitu. Itu sih yang menurut gua yang paling banget yang nggak bisa dilupain karena memang sebelah gua. Terus gua bener-bener perwujudan yang kalau misalnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kayak begitu sih. Itu sih kalau menurut yang gua. Ya itu sih kalau misalnya menurut gue sih ya, pengalaman gue soal mistis. Nah sekarang gue mau nanya nih sama lu, ya mungkin ya apa ya, setiap orang mungkin ya walaupun gak mayoritas, gak semuanya pernah mengalami. Nah gue mau nanya nih sama lu, kalau lu sendiri pernah mengalami hal-hal yang kayak begitu lah? Kalau dari pengalaman pribadi gue sih, gue nggak pernah sih sampai yang ditampakin ya. Cuman kalau kayak kejanggalan itu sih gue nggak sering sih pernah nemuin waktu itu. Jadi pengalaman pertama gue, dan itu kejadiannya nggak di sini, nggak di Indonesia, di Malaysia waktu itu. Jadi gue training sekitar 1 minggu. Itu pertama kalinya tuh gue keluar negeri tuh bener-bener ke Malaysia itu. Jadi buat training itu. Dan sebelum gue berangkat nih, jadi kan gue bakalan nginep di suatu hotel gitu kan di sana. Dan hotel itu memang udah terkenal tanda kutip horornya. Sebelumnya lu sebelum sana udah tahu hotel itu atau sebelumnya lu memang nggak tahu gitu? Gue nggak tahu karena kan gue memang belum tahu gitu. Maksudnya belum tahu hotel itu horor. Gitu. Iya, tapi gue dari lu balik. Nggak, maksudnya jadi gini. Jadi gue diceritain sama teman-teman yang udah training sebelumnya gitu. Tapi lu tahunya setelah lu balik dari sana kan? Jadi dapat dengar cerita nih dari teman-teman gue yang udah training, hati-hati lu di sana ada kayak gini, pokoknya diceritain horor gitu kan. Terus ya gue coba stay cool aja gitu, cuek aja gitu. Ya udah berangkat lah akhirnya. Terus pas sampai sana, jadi gue kan dalam satu kamar itu ada 2 orang nih. Satu kamar tuh ada 2 orang. Nah, gue kebetulan datang duluan, terus temen gue datang agak sekitar 3 jam setelah gue lah gitu. Itu kejadiannya sih masih sore sih, sekitar jam 3. Nah, jadi ada teman gue beda kamar, dia ngejemput gue di lobi gitu kan, nyambut gue lah istilahnya kan. Setelah itu gue datang sama dia nganterin gue ke kamar gue nih. Otomatis kan gue sendiri dong di kamar. Nah, lokasi kamarnya itu bener-bener di pojok, bener-bener di paling ujung gitu. Nah, pada saat gue masuk, gue buka kunci, lo tau nggak sih ada suara bukan alarm ya, kayak bunyi bel. Tapi bunyi bel tuh bukan yang ting tong gitu, bukan. Tapi yang kayak bunyi gue nggak ngerti tuh. Itu gue juga pertama agak bener-bener pas gue buka pintu bunyi itu. Tapi gue tanya teman gue, lu dulu datang kayak gini gak sih, ada bunyi gini? Kata dia nggak ada tuh. Terus ini kenapa ya, kok bisa bilang ada bunyi kayak gini gitu? Ya gue positif thinking aja, mungkin konslet atau apa. Salah ya. Tapi yang gue heran, pertama aneh gitu, kenapa bunyinya tuh bunyi kayak gitu. Dan pas banget kebetulan pas gue buka pintu gitu. Terus pas gue coba tanya ke reception dan dipanggilin teknisi, ternyata dibenerin lagi tuh, nggak ada masalah. Memang kayaknya sih konslet gitu.
Cuman gue sih masih yang biasa aja gitu, nggak yang gimana-gimana gitu kan, berpikir positif aja. Nah selang berapa hari, nah gue kan training tuh, teman gue udah datang kan istilahnya. Nah gue training kan, otomatis gue balik training juga bareng sama dia kan ke kamar. Dan anehnya, nah gue bakal tunjukin ya. Kebetulan gue lagi di apartemen nih, maksudnya di kamar apartemen. Gue langsung tunjukin aja ya. Ayo Jo, ikut. Bentar ya. Sorry. Oke. Gue pegangin ya. Ya sorry. Oke. Nah jadi kalau di kamar hotel tuh biasanya kan kita sering ada kayak gini nih. Jadi kayak semacam Oke ya. double lock. Double Iya, lock. iya, iya. Double lock kan biasanya kita dari dalam kan ngelock gitu kan. Kita klik dulu, baru kita kunci begitu kan. Dan ini slotnya tuh bener-bener kecil banget gitu. Nah pada saat itu gue baru mau masuk kamar, dan itu kondisinya keadaannya begini. Maksudnya dari luar. Jadi gue sama temen gue kan baru balik training nih. Kan kita pakai, biasa kalau hotel pakai kartu gitu kan. Iya. Tap. Pas di tap kayak gini. Bentar dulu ya. Terus kita tap gini. Sorry. Wait. Tek gitu. Oh, tiba-tiba ada yang muncul dari dalam. Karena menurut gue mungkin nggak sih kalau dari orang luar kayaknya nggak mungkin deh. Iya nggak sih? Iya, soalnya dia buat Susah kan? Sih, susah ya dari tangan dari Iya. luar. Bener. Terus jadi otomatis kan yang harus ngelock itu kan harus dari dalam, dan itu nggak ada kamar itu benar-benar nggak ada connecting roomnya, benar-benar satu kamar aja gitu. Pengalaman lu gitu ya, yang soal itu ya. Iya. Memang secara logika sih ya kita kayak nggak mungkin sih ya ada orang yang dari luar kunci kayak begitu sih ya. Orang tangan mau masuk aja, apalagi tangan dewasa tuh agak susah kali ya. Iya. Untuk dirantain kayak gitu kan, ditaliin kayak gitu. Dan pada saat itu kan gue bener-bener, dan itu bener-bener gue kaget. Jadi pada saat gue tap kunci kayak tek gitu, kayak jadi kesannya kayak ada yang nahan gitu. Pas gue lihat lagi, damn, itu ternyata kekunci dari dalam gitu sih, namanya rantainya itu. Iya. Dan oke, gue coba tuh, gue jadi begini. Nah gue coba ngomongin ke resepsionnya, lagi-lagi gue tanya, ini kamar gue kenapa ya ke Panci, kamar bilik saya gimana kok begini bentuknya, maksudnya kok kekunci dari dalam Ya, gitu. ya. Terus sampai dia bilang maksudnya gimana, dia dipikir kunci aksesnya yang kartu itu yang rusak. Ya. Terus gue bilang bukan, tapi dari rantai di dalamnya kekunci dari dalam. Sampai dia bingung. Ya mungkin ya secara logika kan nggak bisa ya orang dari luar. Kok bisa gitu dia gitu. Terus akhirnya dia panggil teknisi lagi dan akhirnya didobrak. Biar soalnya kan secara logika kan susah kan untuk kayak gitu kan. Iya, makanya. Kayak gitu sih. Iya, terus memang ya, jadi gue ngalamin sih. Jadi beberapa teman gue yang udah pernah kesana, pernah juga dialamin kayak gitu sih. Maksudnya hal-hal aneh jadi ditampakin atau dirasain apa gitu. Oke deh Jo, kayaknya cukup sampai di sini dulu deh untuk cerita-cerita horor ya. Mungkin lanjut. Ya mungkin next time bisa ngadain part yang kesekian. Ini kayaknya juga bakalan dibikin part 2 part sih, kayaknya panjang banget sih ceritanya. Sekali lagi gue mau ngucapin thank you banget nih. Ya, terima kasih juga buat Tio udah ngundang gua ke channelnya lagi dan lagi, ngundang lagi sampai nggak bosan-bosannya ngundang mulu. Gue ucapin sekali lagi terima kasih dan semoga sukses terus untuk channelnya, tetap semangat untuk bikin kontennya. Ya, sekali lagi gue juga mau ngucapin ya, thank you Jo udah main ke YouTube gue konten ini, dan sukses juga buat karir dan YouTube-nya lo ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa di video gue berikutnya. Jangan lupa subscribe si Jojo ya, di Jojo Story ya. Iya betul banget. Terima kasih. Bye bye, see you.